Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video ini akan dijelaskan mengenai sistem persamaan linear tiga variabel atau disingkat SPLTV yang akan kita selesaikan menggunakan metode yang kedua, yaitu metode eliminasi. Sebelum kita bahas contoh soal mengenai SPLTV, alangkah lebih baik apabila kita mengingat kembali bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel atau disingkat SPLDV yang diselesaikan menggunakan metode eliminasi. Contoh soal ini merupakan contoh soal yang sama yang sudah kita bahas menggunakan metode substitusi. Nah, sekarang kita selesaikan menggunakan metode eliminasi. Ada dua persamaan. Dari kedua persamaan ini, karena judulnya menggunakan metode eliminasi, berarti kita eliminasi satu-satu variabel. Boleh variabel X terlebih dahulu ataupun variabel Y. Misalnya kita akan mengeliminasi variabel X terlebih dahulu. Untuk mengeliminasi variabel X, maka koefisien dari X ini harus sama, sedangkan ini beda, 2, 1. Nah, agar koefisien dari variabel X ini sama, maka harus dikalikan. Yang atas kita kalikan dengan 1, yang bawah kita kalikan dengan 2. Cara cepatnya seperti ini, kan ini 2, 1. Tinggal balikan saja, 1, 2. Oke. Yang atas, kalau dikalikan dengan 1 kan tetap seperti ini ya, tidak berubah. Tetap 2X tambah 3Y sama dengan 7. Tetapi yang bawah, karena dikalikan 2, maka 2 kali X, 2X. 2 kali 2Y hasilnya 4Y. 2 kali 4 hasilnya 8. Ini sudah sama-sama 2X. Agar 2X-nya hilang, maka kita gunakan operasi pengurangan. 2X dikurangi 2X, habis kan? 3Y dikurangi 4Y, hasilnya adalah negatif Y. 7 dikurangi 8, hasilnya negatif 1. Maka Y sama dengan negatif 1 dibagi dengan negatif 1, hasilnya positif 1. Nah, nilai Y sudah kita temukan karena awalnya kita mengeliminasi variabel X. Untuk mencari nilai X berarti selanjutnya kita eliminasi variabel Y. Nah, ini persamaannya. Kalau ingin mengeliminasi variabel Y, maka koefisien dari variabel Y-nya itu harus sama. Sedangkan ini beda, 3, 2. Maka terlebih dahulu kita kalikan yang atas dengan 2, yang bawah dengan 3. Karena kebalikannya ya dari sini, 3, 2, 2, 3. Yang atas kita kalikan dengan 2. 2 kali 2X, 4X. 2 kali 3Y, 6Y. 2 kali 7, 14. Yang bawah, kalau dikalikan dengan 3, hasilnya 3 kali X, 3X. 3 kali 2Y, 6Y. 3 kali 4, 12. Nah, sekarang sudah sama nih. Sama-sama positif 6Y. Agar hilang, maka kita gunakan operasi pengurangan. 4X dikurangi 3X. Maka hasilnya adalah X. 6Y dikurangi 6Y kan habis. 14 dikurangi 12 hasilnya adalah 2. Maka nilai X-nya 2, Y-nya 1. Ini kan sama seperti yang kita peroleh menggunakan metode substitusi. Sekarang kita bahas bagaimana langkah-langkah menyelesaikan sistem persamaan linear tiga variabel menggunakan metode eliminasi. Nah, di sini yang pertama, eliminasi sepasang-sepasang persamaan dengan mengalihkan masing-masing persamaan dengan bilangan tertentu, sehingga koefisien salah satu peubah atau variabel X, Y, atau Z pada kedua persamaannya sama. Yang kedua, jumlahkan atau kurangkan persamaan yang satu dengan yang lain, sehingga diperoleh sistem persamaan linear dua variabel. Yang ketiga, selesaikan sistem persamaan linear dua variabel yang diperoleh pada langkah 2 dengan metode eliminasi. Dan yang keempat, tuliskan himpunan penyelesaiannya. Sekarang kita bahas contoh soal. Contoh soal ini merupakan contoh soal yang sama yang sudah kita selesaikan menggunakan metode substitusi. Kita buktikan apakah hasilnya akan sama atau justru berbeda. Di sini ada 3 persamaan. Persamaan yang pertama disebut sebagai persamaan ke-1. Kemudian ini persamaan kedua, dan yang terakhir sebagai persamaan ketiga. Untuk menyelesaikan SPLTV menggunakan metode eliminasi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memilih dua variabel yang akan kita eliminasi,
bebas. Boleh variabel X dengan Y, boleh X dengan Z, atau boleh Y dengan Z. Misalnya sekarang kita mengambil variabel X dengan variabel Y saja. Nah, pertama, kita eliminasi variabel X. Untuk mengeliminasi variabel X, pilih satu persamaan yang menjadi persamaan patokan. Nah, agar lebih mudah, agar nanti angkanya tidak besar, cari dari persamaan yang koefisiennya kecil. Nah, kebetulan ini ada 1 ya. Kita pilih boleh persamaan 1, boleh persamaan 3 yang jadi patokan. Misalnya persamaan 1. Nah, berarti nanti untuk mengeliminasi variabel X itu 1, 2, 1, 3. Nah, sekarang kita ke persamaan 1 dan 2 terlebih dahulu. Persamaan 1 dan 2-nya kita tulis ulang, seperti ini. Apa yang akan dieliminasi? Variabel X. Sedangkan di sini koefisiennya berbeda. Kita samakan terlebih dahulu koefisiennya. Caranya, yang atas dikalikan dengan 2, yang bawah dikalikan dengan 1. Yang atas kalikan dengan 2, berarti hasilnya 2X negatif 2Y ditambah 2Z sama dengan 2 kali 2, 4. Yang bawah, karena dikalikan dengan 1, dia tidak berubah. Tetap 2X tambah Y tambah Z sama dengan 7. Nah, ini sudah sama-sama 2X, positif 2X. Agar hilang, maka operasi yang kita gunakan adalah operasi pengurangan. Ya kan? 2X dikurangi 2X, habis. Negatif 2Y dikurangi dengan Y, hasilnya adalah negatif 3Y. 2Z dikurangi Z, hasilnya adalah Z. Sama dengan 4 kurangi 7, hasilnya negatif 3. Ini disebut sebagai persamaan keempat. 1 dengan 2 sudah, sekarang 1 dengan 3. Persamaan 1 dan 3-nya ditulis ulang. 1 dan 3-nya ditulis ulang. Nah, yang akan dieliminasi itu masih variabel X. Ini koefisiennya kebetulan sama, berarti tidak perlu kita kalikan. Langsung saja, sama-sama positif X, berarti agar hilang, kita gunakan operasi pengurangan. X dikurangi X, habis negatif Y dikurangi 3Y, hasilnya negatif 4Y. Z dikurangi negatif 2Z, kan jadi penjumlahan ya, maka hasilnya positif 3Z. 2 dikurangi 1, hasilnya 1. Ini kita sebut sebagai persamaan kelima. Sudah kita eliminasi variabel X, selanjutnya eliminasi variabel Y. Nah, sama seperti tadi, untuk mengeliminasi variabel Y juga harus ada persamaan yang dijadikan sebagai persamaan patokan. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2, karena ini koefisiennya sama-sama 1 ya. Jadi, kita pilih saja persamaan 2 agar lebih beda. Berarti 2, 1, 2, 3 nantinya. Sekarang 2 dengan 1 terlebih dahulu. Persamaan 2 dan 1-nya ditulis ulang. Ini persamaan 2, ini persamaan 1. Karena judulnya akan mengeliminasi variabel Y, maka koefisien dari variabel Y itu harus sama. Ini kan sudah ya. Nah, 1, 1. Tetapi yang bedanya itu ini yang atas positif Y, yang bawah negatif Y. Agar hilang, maka operasi yang kita gunakan adalah operasi penjumlahan. Kan 2X tambah X hasilnya adalah 3X. Y ditambah dengan negatif Y, hilang atau habis. Z ditambah Z hasilnya 2Z. Sama dengan 7 tambah 2 hasilnya adalah 9. Sudah 2 dengan 1, sekarang 2 dengan 3. Nah, persamaan 2 dan 3-nya ditulis ulang, seperti ini. Karena judulnya akan mengeliminasi variabel Y, maka koefisien dari variabel Y-nya harus sama. Sedangkan ini kan beda, 1, 3. Kita samakan terlebih dahulu. Caranya dikalikan atas dengan 3, yang bawah dikalikan dengan 1. Kan kebalikan dari sini, 1, 3, oh berarti dari sini 3, 1. Yang atas dikalikan dengan 3, 3 kali 2, 6. Jadi 6X, 3 kali Y, 3Y, 3 kali Z, 3Z, 3 kali 7, 21. Yang bawah, karena dikalikan dengan 1, dia tidak berubah. Tetap X tambah 3Y dikurangi 2Z sama dengan 1. Nah, ini sudah sama nih, sama-sama positif 3Y. Agar hilang, maka operasi yang digunakan adalah operasi pengurangan, bukan penjumlahan ya, pengurangan.
Tolong dibedakan. Kalau penjumlahan itu ketika kita akan menghilangkan yang berlawanan, yang atas positif Y, yang bawah negatif Y. Tapi kalau sama-sama positif atau sama-sama negatif, nah ini kan sama-sama positif, kita gunakan operasi pengurangan. 6X dikurangi X, hasilnya 5X. 3Y dikurangi 3Y, kan habis. 3Z dikurangi 2Z, ini menjadi 5Z. Sama dengan 21 dikurangi 1, hasilnya 20. Sampai sini sebetulnya sudah selesai, ini menjadi persamaan 7. Tetapi kan ini masih bisa disederhanakan. Ruas kiri dan ruas kanan bisa kita bagi dengan 5. 5X dibagi dengan 5 hasilnya X. 5Z dibagi dengan 5 hasilnya Z. 20 bagi 5 hasilnya 4. Ini disebut sebagai persamaan 7. Sampai persamaan 7, ini merupakan persamaan yang paling banyak ya. Jadi tidak akan ada persamaan 8, 9, dan seterusnya. Perhatikan, persamaan 4 ini pasangannya dengan 5 karena variabelnya sama-sama Y dengan Z, Y, Z. Persamaan 6 pasangannya dengan persamaan 7 karena sama-sama variabelnya XZ, ini pun XZ. Kembali lagi, target kita adalah menentukan himpunan penyelesaian. Artinya, kita akan menentukan nilai X, Y, dan Z. Untuk menentukan nilai X, bisa diperoleh dari persamaan 6 dan persamaan 7. Berarti judulnya mencari nilai X dari persamaan 6 dan 7. Karena kita akan mencari nilai X, berarti yang harus dieliminasi apa? Z. Ditulis ulang persamaan 6-nya. 3X tambah 2Z sama dengan 9. Persamaan 7-nya X tambah Z sama dengan 4. Nah, tadi akan eliminasi variabel Z. Ini kan koefisiennya 2. Ini 1. Belum sama, berarti harus kita samakan terlebih dahulu. Caranya, kita kalikan atasnya dengan 1, yang bawah dengan 2. Karena atas dikalikan dengan 1, tetap sama. 3X tambah 2Z sama dengan 9. Kalau bawah dikalikan dengan 2, berarti 2X, 2Z sama dengan 2 kali 4, 8. Nah, ini sudah sama-sama positif 2Z. Agar hilang, maka operasi yang kita gunakan adalah operasi pengurangan. 3X dikurangi 2X hasilnya adalah X, 2Z dikurangi 2Z, habis. 9 dikurangi 8 hasilnya adalah 1. Sudah ketemu X-nya sama dengan 1. Yang belum apa? Y dan Z. Pertama kita cari nilai Y terlebih dahulu. Untuk mencari nilai Y, apakah dari 4 dan 5 atau 6 dan 7? Tentu jawabannya 4 dan 5, karena ini ada variabel Y-nya. Berarti judulnya, mencari nilai Y dari persamaan 4 dan 5. Karena akan mencari nilai Y, berarti yang harus dieliminasi adalah variabel Z. Ini ditulis ulang lagi persamaan 4 dan 5-nya. Kembali lagi. Akan mencari nilai Y, sedangkan kita akan mengeliminasi variabel Z. Ini koefisiennya berbeda, 1, 3. Oh, berarti kita kalikan dulu. Yang atasnya dengan 3, bawahnya dengan 1. Yang atas kali 3. 3 kali negatif 3Y, hasilnya negatif 9Y. 3 kali Z, hasilnya 3Z. 3 kali negatif 3, hasilnya negatif 9. Yang bawah, karena dikalikan dengan 1, dia tetap sama, negatif 4Y tambah 3Z sama dengan 1. Nah, sudah sama nih, sama-sama positif 3Z. Kita hilangkan, maka operasi yang digunakan adalah operasi pengurangan. Negatif 9Y dikurangi 4Y hasilnya adalah negatif 5Y. 3Z dikurangi 3Z kan habis. Negatif 9 dikurangi 1 hasilnya adalah negatif 10. Maka Y sama dengan negatif 10 dibagi dengan negatif 5 hasilnya adalah 2. Yang terakhir, yang belum adalah mencari nilai Z. Untuk mencari nilai Z, sebetulnya boleh dari persamaan 4 dan 5, atau boleh dari persamaan 6 dan 7, karena masing-masing ada variabel Z-nya, jadi terserah mau yang mana. Misalnya kita mengambil persamaan 6 dan 7. Karena kita akan mencari nilai Z, berarti yang harus dieliminasi itu adalah variabel X. Tulis ulang persamaan 6 dan 7-nya. Koefisien dari variabel X-nya masih beda, ini 3, 1. Oh, agar sama berarti harus dikalikan terlebih dahulu. Atasnya dengan 1, bawahnya dengan 3. Karena atas dikalikan dengan 1, dia tidak berubah, tetap 3X tambah 2Z sama dengan 9.
Yang bawah dikalikan dengan 3, maka hasilnya 3X, 3Z sama dengan 4 kali 3, 12. Nah, ini sudah sama-sama positif 3X. Berarti agar hilang, maka operasi yang kita gunakan adalah operasi pengurangan. 3X dikurangi 3X habis, 2Z dikurangi 3Z hasilnya adalah negatif Z. 9 dikurangi 12 hasilnya negatif 3. Maka Z sama dengan negatif 3 dibagi dengan negatif 1 hasilnya adalah 3. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Himpunan penyelesaian ini adalah himpunan penyelesaian yang sama yang sudah kita peroleh dengan menggunakan metode substitusi. Nah, inilah penyelesaian dari SPLTV menggunakan metode eliminasi. Minggu depan kita akan belajar bagaimana menyelesaikan SPLTV dengan metode gabungan eliminasi dan substitusi.